Perkenalkan, nama saya Suharjo, pimpinan Bank Mata Cabang Yogyakarta. Kebetulan juga sebagai dokter mata, interest di bidang kornea dan infeksi serta bedah refraktif di Fakultas Kedokteran UGM dan Rumah Sakit Dr. Sarjito. Pada kesempatan ini kami akan berbincang mengenai kebutaan kornea. Kebutaan kornea adalah suatu kondisi yang diderita oleh pasien di mana terjadi kekeruhan pada kornea. Hal ini dapat terjadi akibat dari beberapa kondisi. Apakah ini bawaan atau penyakit yang berkembang sejak pasien tersebut kecil? Apakah ini didapat dari suatu proses infeksi? Apakah ini didapat dari suatu trauma dan beberapa penyebab lainnya? Kebutaan kornea ini dapat diderita pasien seumur hidup apabila tidak dilakukan terapi yang tepat. Kebutaan kornea jumlahnya semakin meningkat. Saat ini jumlahnya di seluruh dunia kurang lebih berkisar 1,5 sampai 2 juta penderita. Penanganan yang baik berupa transplantasi kornea akan mampu memulihkan mayoritas dari pasien-pasien penderita kebutaan kornea, karena kebutaan kornea bersifat dapat dipulihkan. Dimulai pada bulan Maret tahun 1968, di Indonesia didirikan Perkumpulan Penyantun Mata Tunanetra yang saat ini berubah nama menjadi Bank Mata Indonesia. Bank Mata Indonesia ini berperan penting dalam melakukan koordinasi, melakukan distribusi, sosialisasi, hingga manajemen penanganan kebutaan kornea. Bank Mata Indonesia ini nantinya juga bekerja sama dengan bank mata yang berada di seluruh Indonesia. Bank mata lainnya akan berada di berbagai provinsi di Indonesia, antara lain bank mata juga yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Di Indonesia sendiri, untuk angka kebutaan kornea, ini terjadi pada sekitar 1% dari seluruh penduduk Indonesia, sehingga pasien-pasien tersebut membutuhkan donasi kornea yang banyak untuk membantu mereka memulihkan penglihatan. Bank Mata yang berasal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini telah mencatat ratusan pasien yang membutuhkan adanya donasi kornea. Para pasien-pasien tersebut berasal dari hampir seluruh kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ratusan pasien tersebut setiap harinya terus bertambah, dan Bank Mata Daerah Istimewa Yogyakarta juga berusaha mengakomodir seluruh kebutuhan para pasien tersebut dengan cara bekerja sama dengan Bank Mata Indonesia dan juga dengan bank mata yang berasal dari luar negeri. Pendonor kornea adalah donasi kornea yang dilakukan oleh donor yang telah meninggal dunia. Umumnya, pendonor kornea tersebut diizinkan pada seluruh orang yang berniat atau memiliki keinginan untuk menjadi pendonor kornea selama mereka hidup. Keinginan tersebut nantinya juga bisa disampaikan oleh keluarga pendonor saat pendonor tersebut telah meninggal dunia. Pendonor diizinkan menjadi pendonor kornea kecuali pada beberapa kondisi, antara lain penderita infeksi HIV/AIDS, penderita infeksi hepatitis B dan hepatitis C, penderita keganasan, antara lain penderita retinoblastoma, penderita leukemia, penderita limfoma, dan sebagainya, serta pasien yang pernah dilakukan prosedur operasi kornea. Selain dari beberapa syarat tadi, maka secara umum dipersilahkan untuk menjadi seorang pendonor kornea. Dalam hal ini, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjadi seorang pendonor kornea, Bank Mata Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan dan terus melakukan promosi sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa yang pertama adalah kegiatan pemeriksaan mata rutin terhadap para calon pendonor kornea tersebut. Rata-rata kami mengadakan 2 kali dalam 1 tahun. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa kondisi kesehatan mata para calon pendonor. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan tajam penglihatan, koreksi penglihatan apabila diperlukan, pemeriksaan tekanan bola mata, pemeriksaan kondisi saraf mata, hingga pemeriksaan retina pada pasien tersebut.
Beberapa pasien yang membutuhkan penanganan atau pengobatan pun juga dilakukan manajemen secara tepat. Kegiatan yang lain dilakukan adalah berupa pemberian informasi, pemberian edukasi terhadap para calon pendonor juga terhadap masyarakat yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Pemberian informasi dilakukan dengan cara menyebarkan leaflet, brosur sosialisasi, pemberian edukasi dan informasi terhadap kegiatan-kegiatan yang berada di masyarakat. Bank Mata Daerah Istimewa Yogyakarta membuka diri apabila terdapat kebutuhan adanya sosialisasi mengenai kegiatan Bank Mata Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap masyarakat yang dapat dilakukan pada perkumpulan-perkumpulan kelompok masyarakat. Bank Mata yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta juga terus melakukan bantuan-bantuan berupa bantuan atau subsidi pada pelaksanaan pemberian donor kornea dan pelaksanaan operasi donor kornea tersebut. Terdapat mitos yang beredar di masyarakat bahwa donasi kornea adalah donasi keseluruhan bola mata dan akan diambil keseluruhan bola mata dari pendonor tersebut. Faktanya adalah donor kornea dapat dilakukan dengan cara pengambilan kornea saja pada bola mata pasien tersebut. Dan nantinya pada pendonor kornea akan diberikan semacam lapisan sehingga bola mata tersebut dapat tertutup sempurna. Bagaimana dengan pertanyaan lain adalah ada riwayat dari tetangga atau keluarga di sekitarnya mendonorkan keseluruhan bola matanya. Kita harus mengetahui, mengingat lagi bagaimana struktur dari bola mata. Ada komponen penting yaitu kornea dan juga sklera sebagai pelindung bola mata. Nah, pada transplantasi kornea yang dibutuhkan adalah bagian kornea yang memiliki kejernihan. Tetapi memang terdapat juga beberapa pasien yang memiliki kerentanan atau kerusakan pada area skleranya yang membutuhkan juga donasi berupa graft sklera. Sehingga hal inilah yang memungkinkan apabila diizinkan kita juga melakukan pengambilan keseluruhan bola mata tersebut dengan mengganti bola mata dengan mengisikan dengan benda tertentu pada rongga mata pasien tersebut sehingga pendonor kornea akan tetap terlihat baik. Nantinya bola mata tersebut akan digunakan keseluruhan, tidak hanya kornea untuk transplantasi kornea, tetapi sklera atau dinding bola mata pasien tersebut pun akan bermanfaat untuk pasien kedua, untuk pasien ketiga dilakukan proses penanganan pada pasien yang membutuhkan transplantasi sklera. Apakah terdapat suatu transaksi jual beli dari seorang pendonor kornea dan seorang penerima kornea? Jawabannya adalah tidak. Pada pendonor kornea atau pemberi kornea, tidak akan dilakukan pemberian dana atau pemberian uang dalam jumlah yang besar. Karena pemberi donor kornea tersebut dilakukan semasa pasien itu hidup dan nantinya dilaksanakan setelah pendonor kornea tersebut meninggal dunia. Pendonor kornea tersebut akan mendapatkan sebuah apresiasi dari Bank Mata, namun tidak akan dilakukan transaksi jual beli. Bagaimana untuk penerima kornea? Penerima kornea yang nantinya menjalani transplantasi kornea tidak melakukan suatu pembelian atau memberikan keuntungan terhadap pemberi kornea. Antara pemberi kornea dan penerima kornea tidak akan berhubungan secara langsung. Biaya yang dikeluarkan oleh penerima kornea atau yang menjalani transplantasi kornea akan digunakan untuk biaya pemrosesan kornea tersebut. Biaya tersebut akan digunakan antara lain untuk suatu media atau tabung yang membawa kornea dari pemberi ke penerima kornea. Selanjutnya akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan apakah terdapat risiko infeksi yang dapat ditularkan kepada penerima donor kornea. Dan selanjutnya digunakan untuk memeriksa apakah kualitas donor kornea tersebut cukup baik untuk diterima oleh penerima transplantasi kornea. Kemudian bagaimana teknik pelaksanaan pencangkuan kornea atau transplantasi kornea? Donor kornea disediakan oleh PPMTI Bank Mata Indonesia
Jadi di Yogyakarta sudah diberi kewenangan untuk menyediakan donor kornea yang tentu saja yang layak digunakan atau tidak ada larangan untuk didonorkan. Ya, calon donor itu biasanya sudah terdaftar di Bank Mata Yogyakarta. Kemudian seandainya calon donor itu meninggal, maka keluarganya akan kontak langsung pada kita. Yang penting adalah segera melaporkan karena tindakan ini tidak boleh dilakukan 6 jam sesudah operasi. Jadi segera meninggal 2 jam, idealnya adalah 2 jam sudah meninggal karena supaya yakin kematian itu sudah yakin itu kematian. Kemudian dilakukan pengambilan donor kornea oleh tim dari Bank Mata. Ya. Kemudian donor kornea ini disimpan di media yang kita siapkan. Akan tapi teknik pengambilan donor kornea itu bisa saja seluruh bola matanya atau sebagian dari kornea saja. Jadi kemudian nanti untuk penampilan jenazah sendiri akan kita berikan semacam protese sehingga penampakan dari luar itu tidak mengganggu kosmetik jenazah. Teknis pelaksanaan, jadi pencangkuan kornea itu yang kita lakukan di Jogja itu memang penetrating atau kita seluruh kornea itu ditembus, dipotong, kemudian untuk mengganti resipien kornea yang mengalami kekeruan. Nah itu. Cuma masalahnya pencangkuan kornea sendiri dalam hal ini di Jakarta itu bisa untuk betul-betul tujuannya untuk menaikkan fungsi penglihatan atau menaikkan visus, tapi juga untuk pengobatan. Jadi misalnya pada kelainan kornea karena infeksi harus dicangkok karena untuk mencegah perluasan infeksi, atau juga bola mata atau kornea yang berlubang itu akan membahayakan keutuhan bola mata. Itu namanya keratoplastik tektonik. Jadi Bank Mata sekali lagi di Yogyakarta selama ini kita melakukan penetrating keratoplastik. Tapi ke depan kita bisa memprogramkan untuk pencangkuan sebagian dari ketebalan kornea. Walaupun ini sangat dibutuhkan donor kornea yang kelas 1 ya. Ya, sebetulnya kalau potensi donor kornea ini menjadi baik, saya kira bukan tidak mungkin kita melakukan keratoplastik yang parsial atau lameller keratoplastik. Kemudian siapa yang disangkok itu biasanya ya orang-orang kebutaan kornea yang ya selama ini kita adalah kebutaan kornea karena infeksi, karena penyakit turunan ya, atau karena tindakan operasi mata yang bisa menimbulkan efek samping pada kornea. Ya. Ketersediaan donor kornea sendiri di Indonesia sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu kita lalu bekerjasama dengan Bank Mata di luar negeri. Selama ini kita sudah punya kerjasama dengan Bank Mata Nepal ya. Seperti kita ketahui, Bank Mata Nepal itu Bank Mata termasuk aktif karena dalam setahun Bank Mata Nepal bisa menyediakan kira-kira 700 kornea setahun per tahun. Kemudian memang masyarakat di Nepal sendiri sudah terbiasa bahwa mereka tidak ingin membawa matanya ke alam kubur ya, atau memang di sana ada semacam semboyan ya, bahwa jangan bawa matamu ke surga. Tuhan Maha tahu bahwa
uh, bahwa yang lain masih membutuhkan begitu. Sehingga mereka selalu kalau meninggal lalu berhubungan dengan Bank Mata Nepal untuk bisa diambil. Ini pekerjaan rumah bagi kita di Indonesia yang belum terbiasa ya. Walaupun kita juga tahu, kita terima kasih hari pada kelompok-kelompok tertentu, misalnya kelompok Ahmadiyah yang dari agama Islam, kemudian yang non-Muslim, kelompok Kristen, kelompok aliran Mormon, itu luar biasa. Beliau-beliau itu selalu berjanji bahwa kalau meninggal dia akan mendonorkan seluruh organnya untuk kepentingan kesehatan. Ya, itu sekarang memang sudah kerjasama, tapi juga ya kita harapan kita sebenarnya kita ingin punya program mandiri ya, tapi ya tidak gampang karena perlu dukungan pemerintah ya. Ya kalau kita melihat ya di Filipina atau di Singapura, dia punya aturan bahwa jenazah adalah milik pemerintah. Sementara di Indonesia jenazah adalah milik keluarga. Ya kita harus mengajak para keluarga-keluarga untuk mari sumbangkan donor, menyumbangkan korneanya daripada dibawa ke alam kubur yang nanti akhirnya akan tidak bermanfaat.